Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini, festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan juga hak asasi manusia, menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Saya Vanessa Martida sebagai moderator dan kali ini kita sudah terhubung dengan 3 penyair yang merupakan pembicara pada sesi kali ini dengan tema Puisi Lintas Generasi. Yang pertama saya ingin menyapa ada Mas Jokpin. Halo, Mas Joko Pinurbo. Selamat pagi Mas Jokpin. Selamat pagi, semoga sehat semuanya. Iya, sehat. Terima kasih Mas Jokpin sudah berkenan untuk bergabung. Ada juga Mbak Ida Yati. Selamat pagi Mbak Ida. Halo, selamat pagi Vanessa. Selamat pagi juga Mas Iya. Jokpin. Godi, senang sekali bisa bergabung menjadi satu sesi bersama Mas Jokpin dan Iya, juga dan terakhir ada Godi Usnaat. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga penyair kita yang sudah bergabung kali ini. Mas Joko Pinurbo merupakan seorang penyair Indonesia yang karyanya dimuat di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, antologi, dan juga buku. Koleksi puisinya Celana adalah salah satu karya yang paling terkenal. Berbagai penghargaan telah diraih seperti penghargaan buku puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta tahun 2001, hadiah Sastra Lontar, kemudian juga ada penghargaan SIH. Dan bisa dikatakan juga bahwa sesungguhnya puisi-puisi Joko Pinurbo ini merupakan perpaduan antara narasi, ironi, dan juga refleksi diri. Yang kedua, tadi saya sapa Idayati, Niwayan Ida, seorang yang menulis puisi, esai, dan juga berita. Karya-karyanya telah dimuat di beberapa media nasional, termasuk Kompas, Tempo, Pikiran Rakyat, Bali Post, dan juga termuat di sejumlah antologi. Ia juga memenangkan Lomba Karya Tulis Kritikus Seni 2020 yang diadakan oleh Institut Seni Indonesia Bandung, dan dia juga telah diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara sastra di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir kita ada Godi Usnaat, merupakan salah satu penyair muda Indonesia oleh Southeast Asian Literary Council tahun 2017. Nah, Godi ini juga aktif menjadi peserta di Yogyakarta Literary Festival dan juga Borobudur Writers and Culture Festival. Sebelumnya ia juga mengajar di sebuah sekolah dasar di Papua dan tahun 2020 ia menerbitkan buku puisi pertamanya Mama Menganyam Noken. Dan teman-teman yang sudah tergabung, 3 penyair kita sangat istimewa ya karena ketiganya memiliki latar generasi berbeda, tentunya latar sosial yang berbeda pula, juga latar kultur yang berbeda. Namun sebelum kita mengulas proses kreatif ketiganya dan mencari tahu lebih jauh sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka masih bersiteguh menulis puisi dan apa juga yang menjadi inspirasi-inspirasi dari ketiganya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi masing-masing dan apa yang melatar belakangi kisah yang melatar belakangi di balik penulisan puisi itu. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Jokpin untuk bisa membacakan puisi dan bercerita sedikit tentang puisi yang dibacakan. Silakan Mas Jokpin. Terima kasih. Saya membaca berapa puisi ini, Vanessa? Satu dulu. Oh, satu dulu. Baik. Saya akan satu sebagai pembuka, ya. Iya. Satu puisi dari buku puisi terbaru saya, Salah Piknik, diterbitkan tahun ini.
Judulnya Hujan di atas Instagram. Hujan turun di atas Instagram, mengguyur foto keluarga kami yang bahagia. Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, nyengir semua. Tambah kucing kami yang angop saat dibidik kamera. Ternyata dulu saya pernah ganteng, bercelana pendek, bermimpi panjang, bersekolah secukupnya, bermain sepuasnya. Kini mental saya drop. Saya merasa ganteng jika rekening saya sehat sejahtera. Nanti mama kirim hujan yang lebih romantis. Sayup suara ibu dari celah cakrawala. Bila besok hujan berderai lagi di atas Instagram, saya mungkin sudah jadi orang saleh yang mudah pusing dan masuk angin. Duduk gelisah di kursi goyang, tidak berani memandang mata kucing yang sinis dan tajam. Semoga Instagram dapat membuat saya tampak strong dan baik-baik saja. Itu puisinya Vanessa. Puisi ini, Terima Mas Jokpin. ya, ini puisi ini ada sedikit ceritanya. Jadi saya selalu menulis puisi dengan mengikuti perkembangan situasi sosial. Nah, situasi sosial yang saya jadikan bahan penulisan puisi dalam buku puisi saya yang terakhir, antara lain hubungan manusia dengan teknologi komunikasi dan informasi, dengan media sosial, dengan media digital. Kalau kita bertumpu pada tema festival tahun ini, puisi yang saya bacakan tadi sebetulnya ingin merefleksikan tentang bagaimana manusia mencari identitas dirinya di tengah perkembangan media digital yang semakin maju. Jadi refleksi diri dengan melihat bagaimana manusia itu selalu dalam kesulitan untuk menampilkan citra dirinya, kemudian menggunakan media sosial, media digital untuk menunjukkan identitas dirinya, meskipun identitas yang ditunjukkan belum tentu itu karakter atau situasi yang sebenarnya. Jadi ada ironi dalam hubungan antara manusia dan media sosial atau media digital pada umumnya. Demikian, Vanessa, cerita lebih panjang nanti saja ya. Iya, terima kasih Mas Jokpin sudah berbagi bersama kita, membaca puisi dan juga bercerita sedikit. Saya persilahkan sekarang Mbak Idayati untuk bisa membaca puisi dan berkisah sedikit tentang puisi karyanya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Selamat pagi Mas Jokpin dan kawan-kawan. Saya akan membacakan satu puisi saya dari buku kumpulan puisi tunggal pertama saya, Doa Ikan Kecil. Judulnya adalah Di Lorong Rumah Sakit. Di lorong rumah sakit, buat adikku. Ini bukan piknik, meski di setiap lorong mereka berbagi bekal. Termos untuk segelas kopi, tak lupa tikar penghangat kaki. Yang perempuan bersimpuh sambil menahan nyeri asam urat. Membuka kotak makan siang dan persediaan, tapi baginya tak pernah cukup bekal tabah untuk dengar kabar buruk lainnya. Seorang lelaki paruh baya gelisah seharian menunggui istrinya. Hilir mudik seperti sesat di antara banyak lorong dan loket. Tapi tak pernah cukup banyak isi dompet untuk bayar tagihan lainnya lagi. Juga sang nenek dengan sehelai handuk lusuh diselimutinya kakinya yang
jauh ke setiap sudut dan jendela, cari cahaya samar buat ingatannya yang remang. Ibu menuang air panas, menyeduh kopi, membagikannya buat para penunggu. Tak lupa ditawarkannya biskuit dan roti. Dari kamar gawat darurat, bau obat bercampur cairan pembersih. Perban berserak penuh bercak merah, terkunyah bersama roti dan kopi yang baru saja kutelan. Di ujung lorong rumah sakit, kulihat seseorang dibawa dengan kereta dorong, penuh selang dan cairan infus, wajahnya pucat dipegangi para perawat. Sambil mengunyah sisa roti, kubayangkan lagi masa kanak, piknik di taman dan berbagi bekal, berlarian riang, bukan kepalang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida, tadi sudah membacakan puisi. Boleh cerita sedikit kisah di balik proses kreatif menulis itu memang sedang berada di rumah sakit atau hanya kenangan atau imajinasi? Boleh cerita Mbak Ida? Puisi di lorong rumah sakit ini sebenarnya saya sudah tulis beberapa tahun lalu gitu. Kebetulan memang waktu itu jenguk seseorang di rumah sakit. Tapi setelah saya baca lagi sebenarnya puisi ini saya tiba-tiba teringat lagi begitu dengan situasi kita hari-hari ini gitu di tengah pandemi. Jadi bagaimana suasana chaos di rumah sakit, mungkin cemas dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dari puisi di lorong rumah sakit ini sebenarnya memang tertaut juga dengan proses penulisan puisi saya selama ini gitu. Jadi puisi-puisi yang saya coba tautkan dengan situasi sosial sehari-hari gitu yang seringkali kita temui, tapi mungkin tidak banyak orang yang ngeh atau menyadarinya, seperti disampaikan tadi oleh Mas Jokpin juga bahwa proses penulisan puisi itu mempertemukan antara refleksi pribadi sang penyair dengan situasi terkini di lingkungannya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa seorang penyair tidak bisa hanya menulis puisi berdasarkan dunia individualnya tersendiri gitu, asik dengan dunianya sendiri tanpa melihat sesuatu atau hal-hal lain yang ada di sekitar atau di lingkungannya. Seorang penyair harus juga bisa menangkap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya, kemudian diperkaya lagi dengan semacam pendalaman atau katakanlah riset dalam tanda kutip untuk dihadirkan menjadi sebentuk puisi yang lebih kaya, yang tidak hanya sebentuk luapan emosi pribadi yang bersifat terlalu kelangenan begitu mungkin, atau istilahnya gitu, yang terlalu kita hidup asyik dengan dunia kita sendiri gitu. Kira-kira sih seperti itu, Vanessa. Oke, terima kasih Mbak Idayati sudah bergabung dan juga berkenan membacakan puisi dan bercerita sedikit. Dan kita juga akan mendengar Godi Usnaat membacakan sebuah puisi dan bercerita tentang proses kreatif di balik penulisan puisi itu. Mari kita simak bersama. Tentang awal mula saya bertemu puisi itu di tahun 2000, ingat saya 2007, 2008 saya kira. Itu di Ledelero ada festival Ledelero, dan para panitia mengundang beberapa penulis nasional, Joko Pinurbo, Agus Nur, dan beberapa lainnya. Dan sejak itu saya mengambil keputusan untuk tekun dengan dunia tulis menulis, khususnya puisi. Kenapa mesti puisi yang waktu itu saya pilih? Karena
waktu itu banyak teman-teman berbicara tentang puisi waktu itu, dan Mas Jokpin kebetulan hadir dalam pertemuan itu, dan saya tertarik dan mulai penasaran kenapa sampai teman-teman membicarakan tentang puisi dan lain sebagainya. Lalu pada kesempatan tertentu saya pergi ke perpustakaan, saya baca puisi yang dari Kompas, juga majalah Horizon, dan disitulah saya perlahan-lahan mulai mengasah diri, dan pelan-pelan juga saya belajar untuk menulis puisi. Dan 1 tahun kemudian teman-teman mengajak saya untuk bergabung dalam satu komunitas kecil, komunitas sandal jepit, dan disitulah saya sering menulis dan mengirimkan puisi-puisi saya dalam lembaran itu yang terbit biasanya tiap minggu selalu terbit, dan kami bagikan ke teman-teman. Nah, kalau ditanya kenapa sampai hari ini bisa masih menulis puisi, karena ya yang pertama itu saya tidak ada hobi lain selain menulis puisi, dan bagi saya menulis puisi itu membahagiakan. Pertama-tama itu membahagiakan saya. Saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang, dan karena dengan itu saya merasa puas bahwa orang dengar atau orang baca apa yang saya alami. Nah, khususnya di pedalaman Papua, pada suatu hari itu ada satu teman yang mengajak saya untuk tidak hanya mengeluh dengan situasi di pedalaman, situasi pendidikan di pedalaman, tetapi dia minta saya untuk menulis tentang situasi itu, sehingga semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang membaca, dan ya siapa tahu ada yang mau bantu kami di pedalaman. Dan terdorong juga dengan itu saya terus menulis untuk mengabarkan situasi Papua, situasi pedalaman dengan persoalan-persoalan dan juga semua yang saya lihat di pedalaman sini, dan kiranya dengan itu banyak orang dengar, banyak orang baca, dan ya semakin banyak orang bantu kami, khususnya di pedalaman Papua, Obruk, Semografi, dan sekitarnya. Oke, terima kasih Godi sudah berkenan untuk membacakan sebuah puisi dan juga berkisah sedikit ya tentang proses di balik penulisan puisi. Dan teman-teman, sebenarnya momen kita perbincangan kali ini itu sangat istimewa gitu, karena 3 penyair yang hadir sebagai pembicara yang memang memiliki latar sosial berbeda, latar kultur berbeda, kemudian juga tempat tinggal yang berjauh di 3 zona waktu gitu Indonesia yang berbeda juga, dan tentunya memiliki keunikan masing-masing gitu saat menulis puisi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi yang membuat Vanessa penasaran sebenarnya apa sih yang pertama kali gitu menyebabkan Mas Jokpin juga Mbak Ida mengenal puisi, mencintai puisi, dan akhirnya terus menulis puisi. Barangkali Mas Jokpin bisa berbagi kepada kita tentang proses kreatif awalnya bertemu dengan puisi. Silahkan Mas Jokpin. Iya. Ya, saya ini penyair jadul, hampir lansia. Saya lahir di zaman Orde Lama, dibesarkan di zaman Orde Baru, lalu dibuat bingung di zaman Reformasi. Setelah itu masuk ke era digital, tambah bingung lagi.
Nah, pertanyaannya, mengapa saya bisa bertahan dalam 4 era? Tadi saya katakan bahwa salah satu kunci saya bisa tetap menulis puisi, mencintai puisi, karena saya selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya sendiri berkenalan dengan puisi itu secara intens. Itu ketika duduk di bangku SMA, waktu itu di asrama, karena saya orang yang suka menyendiri, tidak pandai bergaul, lalu saya menemukan puisi sebagai kawan saya, sebagai sahabat saya. Melalui puisilah saya bisa berdialog dengan berbagai masalah hidup, melalui puisilah saya bisa mengekspresikan diri saya, dan juga mengenai penghayatan saya terhadap berbagai persoalan hidup. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan perkembangan perpuisian saya sejak buku puisi saya yang pertama Celana sampai yang terakhir terbit tahun ini Salah Piknik dan Sepotong Hati di Angkringan, teman-teman akan melihat bagaimana saya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya pada tahun 90-an, saya banyak menulis mengenai celana. Sebetulnya saya ingin bercerita mengenai persoalan identitas manusia yang juga kesulitan menemukan jati dirinya. Lalu menjadikan fashion, celana jeans, itu sebagai sarana untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia. Jadi kalau sudah pakai jeans lalu merasa menjadi manusia yang modern, manusia global. Setelah itu pada beberapa tahun berikutnya, saya menulis kumpulan puisi mengenai telepon genggam. Itu juga ingin melukiskan perubahan sikap dan gaya hidup manusia ketika telepon genggam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia Indonesia. Kemudian beberapa tahun kemudian, saya menulis puisi tentang kopi, surat kopi. Karena pada waktu itu kebiasaan atau ritual minum kopi itu sudah populer di mana-mana, banyak kedai kopi, banyak kafe. Jadi hubungan manusia dengan kopi juga sama-sama dalam rangka itu tadi, mencari identitas diri. Nah yang terakhir, misalnya, belum terakhir, setelah surat kopi saya menerbitkan buku puisi judulnya Perjamuan Kongguan. Nah Kongguan di situ menjadi ikon mengenai toleransi hubungan antar manusia. Karena pada waktu itu saya melihat banyak konflik sosial terjadi berlabelkan agama. Nah melalui kumpulan puisi Perjamuan Kongguan, saya menjadikan Kongguan itu sebagai ikon mengenai hubungan kasih sayang, mengenai sikap untuk inklusif, terbuka, saling mencintai satu sama lain apapun latar belakangnya. Nah yang terakhir, 2 buku puisi yang saya sebut tadi, itu saya tulis di masa pandemi. Kira-kira ada 2 tema besar. Yang pertama mengenai hubungan manusia dengan pandemi itu sendiri. Lalu yang kedua hubungan manusia dengan perkembangan teknologi digital. Nah mungkin yang ingin saya sharekan ke teman-teman, kalau ingin menulis berjangka panjang, ingin awet, ingin konsisten, ingin setia, mau tidak mau harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu saya kira-kira ikhtisar perkembangan perpuisian saya sejak awal sampai saat ini. Dan saya tentu saja juga bersiasat gaya yang kira-kira cocok untuk saya seperti apa, yang kira-kira juga bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, karena saya tidak ingin menulis puisi untuk diri saya sendiri, saya tidak ingin menulis puisi untuk sesama penyair atau untuk kalangan khusus sastra. Oleh karena itu saya menemukan satu gaya yang cocok untuk saya, gaya naratif dibumbui humor dan ironi. Saya setuju dengan Ida tadi bahwa memang sebaiknya penyair itu melihat keluar, jangan hanya
romantis sentimental melihat ke dalam dirinya sendiri, tetapi melihat dirinya di tengah lingkungan, di tengah pergerakan perubahan sosial, sehingga bisa merefleksikan juga perubahan yang terjadi di lingkungannya dalam rangka justru semakin menemukan gambaran diri yang jernih. Refleksi diri menurut saya justru bisa ditemukan di tengah pergulatan, di tengah pengamatan kita terhadap perubahan zaman yang berlangsung di sekitar kita, di tengah situasi sosial yang menjadi latar hidup kita. Terima kasih Mas Jokpin, tadi sudah berbagi dengan kita. Jadi saya juga salah satu followers aktifnya Mas Jokpin ya di Instagram. Jadi Mas Jokpin punya banyak sekali followers, dan memang dari yang sudah tadi disampaikan, karya-karya Mas Jokpin selalu terkenang gitu di hati, nggak cuman generasi yang sebelumnya, tapi juga anak-anak muda dikenal luas. Nah, saya juga penasaran nih dengan proses kreatif dari penyair muda kita, ada Mbak Idayati dan juga Godi Usmaat. Barangkali Mbak Idayati bisa share nih sedikit tentang bagaimana awal mula bertemu puisi, apakah waktu itu membaca di internet barangkali, atau scroll-scroll Instagram atau media sosial juga, atau justru lebih suka ke perpustakaan. Pasti ada hal-hal yang cukup berbeda ya dari penyair lintas generasi ini. Silahkan Mbak Ida bisa berbagi dengan kita. Ya, terima kasih Vanessa. Tapi sejujurnya walaupun saya mungkin masuk kategori generasi milenial gitu, tapi sebenarnya proses awal saya jauh sekali dari milenial gitu. Saya pertama kali ketemu puisi itu baca-baca di perpustakaan. Jadi waktu itu saya masih SMP, dan saya kan sekolahnya itu agak pinggiran lah gitu. Jadi agak di kampung gitu. Bahkan waktu itu saya nggak kenal namanya komputer dan internet. Jadi tahu internet itu baru tahun-tahun 2000-an aja sebenarnya. Jadi saya pertama kali tahu puisi sastra Indonesia itu dari baca-baca di perpustakaan. Waktu itu SMP, sudah baca karya Rendra, terus Khairil, terus ada Subagio juga, dan penyair-penyair angkatan Balai Pustaka 45, itulah yang umum waktu itu ada di perpustakaan sekolah gitu. Tapi saya baru mulai intens belajar menulis puisi itu ketika saya masuk di komunitas Sahaja, Vanessa gitu. Jadi di sana juga baru tahu lebih banyak penyair Indonesia terkini gitu, termasuk salah satunya juga Mas Jokpin. Buku pertamanya yang saya baca waktu itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Judulnya Kekasihku kalau nggak salah, itu yang warna sampulnya hijau-hijau itu. Terus saya pertama masuk Sahaja itu karena diajak oleh seorang kawan. Kemudian dari sana kenal dengan Pak Wari, dengan Kak Purnama, terus ada Friska juga dan teman-teman lain. Baru di sanalah saya mulai lebih intens belajar menulis puisi gitu. Kemudian dalam tahapan saya belajar nulis puisi dengan lebih intens itu, saya sebenarnya merasa bahwa puisi itu bagian dari transformasi hidup saya juga gitu, Vanessa. Jadi dari puisi saya tidak hanya belajar bagaimana menyusun kata-kata atau menemukan diksi sebagai sebuah kreasi penciptaan, tapi dari puisi itu saya sebenarnya melihat bagaimana proses kita menjadi lebih dewasa, dan juga bagaimana kemudian kita menentukan cara kita untuk menyikapi kehidupan gitu. Karena secara tidak langsung seperti tadi, kita sebagai seorang penyair tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan individu kita saja atau keluh kesah pribadi yang kita tuangkan ke dalam puisi, tapi puisi adalah bagian dari bagaimana cara kita lebih peka kepada lingkungan sekitar gitu. Dan dari upaya kita melakukan transformasi itu juga kita menemukan bahasa ungkap atau gaya seperti disampaikan oleh Mas Jokpin tadi yang
khas diri kita gitu. Jadi bahasa ungkapnya benar-benar sesuatu yang mencerminkan apa ya istilahnya ekosistem atau kosmologi penciptaan kita gitu. Karena seperti tadi Vanessa juga sampaikan, tentu gayanya Mas Jokpin dan dengan latar kulturnya akan berbeda gitu bahasa ungkapnya atau cara pengungkapan di dalam puisinya dengan puisi-puisi saya, begitu juga dengan puisinya Godi gitu. Dan di sana juga pasti tercermin bukan saja kegelisahan seorang penyair gitu, tapi bagaimana fenomena-fenomena sosial, kemudian pemikiran-pemikiran yang turut tumbuh berkembang di dalam diri si penyair itu, entah dari bacaan atau hal-hal lain, itu yang kemudian mengemuka menjadi bahasa puisinya dia gitu. Dan saya kira juga dalam proses itu ada sisi-sisi khas gitu yang misalnya seperti saya dengan lingkungan latar kultur yang agraris, misalnya ada beberapa puisi-puisi saya yang mencerminkan atau pilihan-pilihan kata seperti di pasar atau misalnya di pertanian dan lain sebagainya. Kemudian Godi dengan yang saya baca dengan bahasa-bahasa atau dialek lokalnya gitu yang dia tanpa ragu dia hadirkan ke puisi-puisi berbahasa Indonesia, tapi dengan kelokalan itu bukan berarti juga bahwa puisi-puisi itu tidak universal gitu. Kemudian demikian juga dengan Mas Jokpin dengan kekhasannya sendiri. Saya kira sih seperti itu dulu, Vanessa. Iya, terima kasih Mbak Ida sudah berbagi proses kreatifnya yang memang cukup berbeda ya. Jadi Mbak Ida juga tumbuh dalam satu komunitas yang dimana di komunitas itu kemudian menemukan katakanlah sumber-sumber referensi, kemudian juga informasi terkait karya-karya dari penyair Indonesia terkini, kemudian juga bisa akhirnya mengikuti sejumlah kesempatan untuk submit puisi ke berbagai festival seperti itu, bertemu dengan penyair yang lain. Dan yang saya juga ingin tanyakan nih berikutnya, setiap zaman, setiap generasi pasti memiliki tantangan yang berbeda dan dikaitkan juga dengan ekosistem bersastra kita saat ini begitu ya, di mana ketika dulu misalnya ketika kita ingin mengirimkan puisi begitu ke koran-koran dan akhirnya dimuat, itu ada perasaan bangga tentunya tersendiri. Dan sekarang ketika halaman puisi semakin berkurang gitu di media massa, bagaimana sih strategi dari para penyair ini untuk tetap eksis, dalam artian eksis menghadirkannya di media yang bisa dibaca oleh luas seperti itu. Barangkali Mas Jokpin bisa cerita nih Mas Jokpin, tantangan menjadi penyair, wah masing-masing zaman nih jadi banyak ya. Secara umum deh Mas Jok, tantangan penyair eksis atau hadir hari ini di tengah ekosistem bersastra kita yang penuh dengan tantangan. Silahkan Mas Jokpin bisa cerita. Ya, kebetulan saya sudah menghadapi dan mengalami semua tantangan yang muncul di setiap era atau generasi. Perkembangan terakhir kan seperti dikatakan Vanessa, ruang-ruang sastra yang memuat karya puisi maupun prosa di media massa mainstream kan di media massa cetak semakin berkurang, bahkan banyak yang memang meniadakan ruang itu. Tetapi di satu pihak juga muncul media-media digital, platform digital yang memungkinkan setiap orang untuk mempublikasikan karyanya sendiri. Nah, tentu ada perbedaan ketika sebuah karya dimuat di media cetak misalnya, itu dia akan melewati seleksi yang ketat oleh para redakturnya. Persoalan era sekarang, setiap orang bisa mempublikasikan karyanya tanpa seleksi apapun. Nah, ini kan tantangannya sebetulnya ada di tangan penulisnya sendiri. Bagaimana dia juga bersikap selektif terhadap karyanya dengan disiplin yang tinggi sebelum mempublikasikannya melalui media atau platform digital. Nah, kecenderungan saya yang muncul selama ini memang baru pada tahap euforia. Pokoknya eksis dulu, menampilkan karya sebanyak-banyaknya. Tetapi kan
pada akhirnya orang akan mencari karya yang memang dianggap bagus atau menarik. Oleh karena itu, tantangan para pengarang sekarang di satu pihak juga berat karena dia harus bisa selektif dan kritis terhadap karya sendiri. Di pihak lain dia dipermudah dengan kelimpahan akses media atau platform digital untuk publikasi karya. Nah, kalau saya sendiri tidak terlalu gelisah karena sekarang medium yang saya pakai untuk mempublikasikan karya, saya sekarang lewat penerbitan buku. Jadi saya sekarang beberapa tahun terakhir ini tidak pernah lagi mempublikasikan karya di media massal. Saya langsung tulis, simpan, kalau sudah cukup untuk satu buku baru diterbitkan dalam bentuk buku. Itu yang saya tempuh sekarang. Kalau saya masih muda dulu ya saya berpetualang ke sana kemari, publikasi ke berbagai media dan sebagainya. Tapi mengingat usia juga, saya sekarang harus lebih efisien mengatur energi, mengatur strategi juga supaya saya tidak kehabisan nafas. Jadi saya sekarang begitu, pokoknya saya menulis, kalau sudah cukup dan layak untuk diterbitkan menjadi buku, baru saya terbitkan. Begitu, Vanessa. Iya, terima kasih Mas Jokpin sudah berbagi pengalaman ya dan juga strategi menyiasati perubahan ekosistem bersastra kita dulu dan juga kini, dan tentunya ini menjadi hal yang berbeda barangkali untuk Mbak Ida Yati yang memang lahir dari katakanlah generasi saat ini begitu. Apa sih tantangan yang menurut Mbak Ida paling menyebabkan susah gitu kita untuk bisa mempublikasikan karya atau barangkali bisa berinteraksi lebih luas dengan publik penikmat puisi seperti itu. Silakan Mbak Ida. Ya, terima kasih Vanessa. Kalau kesulitan untuk penulis-penulis sekarang mempublikasikan karya ataupun hadir, saya kira sebenarnya justru tidak. Karena sekarang kan zamannya media sosial, siapapun sekarang pegang handphone, punya Facebook, punya Instagram, dan macam-macam lah media sosial lainnya. Dan seperti dikatakan oleh Mas Jokpin tadi gitu, siapapun sekarang bisa ngupload puisinya, entah di blog, entah di Facebooknya, entah di Instagramnya gitu. Jadi untuk cara hadir sebenarnya ada banyak sekali. Termasuk tadi kalau soal media-media massa cetak atau yang biasanya dulu menerbitkan puisi gitu, sekarang udah mulai berkurang, ya benar. Tapi di sisi yang lain media-media digital juga terus bertumbuh gitu, dan bahkan itu diinisiasi juga oleh kawan-kawan penulis-penulis muda gitu. Mereka membuat kanal-kanal sastra sendiri di mana mereka menerima tulisan siapa saja, dari mana saja, bahkan dari pelosok bisa kirim, dan mereka juga punya kesempatan yang sama setara untuk hadir gitu. Jadi sebenarnya di era digital sekarang ini justru bukan menjadi tantangan untuk bagaimana seseorang bisa menghadirkan karya-karyanya, karena banyak sekali media yang bisa dikirimin puisi. Bahkan mungkin kalau saya sendiri puisi saya kurang untuk bisa mengirim ke semua media itu gitu. Jadi harus saya lebih bergiat. Justru yang menurut saya menjadi tantangan sekarang adalah terlalu banyaknya distraksi untuk anak-anak muda, termasuk juga untuk saya sendiri gitu, karena kita semua multitasking gitu. Sebentar mau nulis puisi fokus misalnya, tahu-tahu ada notifikasi pesan, notifikasi apa gitu, terus kita pengen nonton Netflix gitu misalnya tanpa bermaksud iklan, ya akhirnya waktu kita kadang habis di sana tanpa kita sadari gitu. Dan yang penting kalau menurut pandangan saya pribadi itu adalah justru di tengah kebebasan ini kita harusnya tertantang untuk menjadi lebih disiplin. Kalau misalnya seperti dulu kita seperti Hatta atau Pramudia gitu misalnya, mereka dipenjara tapi mereka tetap mencipta gitu, menghasilkan karya-karya dari balik jeruji penjara. Kalau sekarang anak-anak mudanya dengan segala kebebasannya, menurut saya justru mereka terkungkung atau terbatasi
untuk bisa lebih militan katakanlah gitu untuk mencipta, karena justru dengan adanya segala kemudahan itu, kemudahan yang justru mendistraksi kita untuk bisa lebih intens membaca misalnya atau menekuni sesuatu dengan sungguh gitu. Karena misalnya kalau untuk penyair sendiri seperti saya misalnya harus ada tema-tema yang digali secara lebih mendalam gitu. Karena saya tidak mau juga kita mencipta berdasarkan lompatan-lompatan yang parsial saja begitu, tidak ada satu benang merah atau ekosistem yang mencerminkan pergulatan penciptaan kita gitu. Jadi misalnya ada satu tema yang sungguh-sungguh digali berdasarkan riset atau pendalaman, yang itu menjadi memperdalam dan salah satu jalan untuk menemukan ciri kita yang mempribadi sebagai seorang penyair. Sementara kalau dengan distraksi-distraksi itu mungkin akan agak susah. Kalau dari pengalaman saya sendiri melihat bagaimana kawan-kawan, bukan kawan-kawan penyair ya, mungkin kawan-kawan lain gitu yang dengan mudahnya terdistraksi. Tapi seperti tadi bahwa proses kreatif itu tidak hanya harus kita soliter menyendiri gitu tanpa kita berhubungan dengan dunia luar, tidak juga. Kita tetap harus berinteraksi dengan dunia luar, harus membaca, mendapatkan pengalaman dari sesuatu yang langsung, karena itu juga akan memperkarya dari proses penciptaan kita gitu. Dan termasuk misalnya seperti Mas Jokpin tadi, kenapa Mas Jokpin bisa bertahan sekian era, karena terus terus mengikuti tren hari ini, terus kontekstual gitu karya-karyanya. Bahkan misalnya seperti kalau kita baca yang sangat saya ingat itu puisi Mas Jokpin, puisi Mei yang tentang peristiwa 98, itu bahkan sampai sekarang pun itu masih kontekstual gitu. Dan karena Mas Jokpin juga tidak hanya seperti saya sampaikan tadi, bukan keluh kesah personal, tapi Mas Jokpin menghadirkan sesuatu puisi itu menjadi satu lukisan kenyataan, tidak serta-merta menggambarkan membawa kenyataan ke dalam puisi sebagai pernyataan belaka, tapi itu adalah gambaran dari sebuah kenyataan yang kemudian menjadi dunia tersendiri gitu dalam sebuah puisi gitu. Dan itu yang membuat karya-karya Mas Jokpin, termasuk juga misalnya karya-karya Pak Wari Wisaksana yang juga menulis puisi tentang peristiwa Mei, itu sangat istimewa. Bahkan sampai sekarang pun kita baca masih tetap kontekstual gitu dan bermakna mendalam. Itu menurut saya gitu. Terima kasih Mbak Ida sudah berbagi bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dan juga kiat-kiatnya gitu menyiasati tantangan itu. Dan tentunya Godi juga punya pengalaman yang tidak kalah menarik pastinya. Apa sih tantangan-tantangan yang Godi sempat alami gitu ketika ingin menulis ataupun mengirim karya, mempublikasikan karya. Dan bahkan di saat pandemi ini tahun 2020 kemarin Godi berhasil ya menerbitkan buku. Nah itu juga kelihatannya adalah salah satu prestasi tersendiri. Silahkan Godi berbagi bersama kita. Tantangan yang saya alami dalam hal menulis dan publikasi. Yang saya alami itu mungkin karena yang saya alami itu awal-awal itu saya sendiri orangnya banyak tertutup ya. Sulit sekali untuk bergaul dengan teman-teman atau malu untuk bertanya, dan ini menjadi satu tantangan sendiri, dan selain menjadi tantangan juga menjadi peluang bagi saya untuk banyak membaca, banyak baca, lalu coba belajar untuk meniru dan belajar untuk menemukan kekhasan saya. Dan itu saya hitung-hitung sudah belasan tahun saya belajar, dan itu memang membutuhkan satu semangat dari dalam diri saya. Kadang-kadang sih saya merasa
ini kita menulis ini ya tidak ada guna sebenarnya. Tetapi dalam perjalanan ya saya merenung ya mungkin tidak ada guna dalam hal pemenuhan kebutuhan makan minum ya tidak bisa saya dapat dari situ, tapi ada satu kebahagiaan tersendiri yang saya dapat dan itu membuat saya semakin giat, semakin berusaha untuk belajar menulis. Lalu tentang publikasi, saya awal-awal itu menulis puisi dan ya coba untuk mempublikasikan ya seperti yang tadi ya, awal itu saya bilang saya masuk dalam satu komunitas kecil sandal jepit dan disitulah saya mempublikasikan puisi-puisi saya. Dan setelah itu saya juga sering setelah menulis saya mengirimkan lewat SMS, mengirimkan puisi-puisi saya ke beberapa teman dan lumayan ada mereka menanggapi dengan kasih semangat, menanggapinya dengan kasih masukan dan ini membuat saya untuk membuat saya lebih semangat lagi bahwa ternyata ada teman-teman yang senang baca dengan senang baca saya punya puisi-puisi. Lalu saya juga biasanya mempublikasi di FB, Facebook, biasanya di dinding Facebook saya selalu memposting puisi-puisi saya dengan ya tentu dengan harapan ada masukan untuk saya, ada koreksi untuk saya dan biasanya ada koreksi dan saya coba untuk menulis ulang lagi, melihat lagi kekurangan yang ada dalam puisi saya itu. Dalam perjalanan waktu saya mulai berani untuk kirim puisi saya ke beberapa media dan lumayan ada tanggapan baik, ada tanggapan baik dari pihak media maupun dari teman-teman pembaca dan ini membuat saya makin bersemangat untuk terus menulis. Ya, terima kasih Godi dan pastinya teman-teman semua juga penasaran ya dengan apa yang sih sebenarnya sudah dilakukan oleh Mas Jokpin, Mbak Ida dan juga Godi karena kalau kita berbicara dengan kenyataan kita hari ini banyak sekali karya-karya puisi kemudian dikolaborasikan begitu dengan seniman-seniman lain misalnya dalam pembuatan buku puisi gitu, kolaborasi dengan perupa, kemudian juga saya pernah juga menyaksikan salah satu puisi Pak Jokpin yang dialihkreasikan dalam teater di tim waktu itu dipentaskan gitu menjadi satu teater musikal. Nah itu juga saya kira alih wahana yang sangat menarik gitu ataupun transformasi media yang sangat menarik sehingga pembaca juga bisa menikmati dengan cara yang lain. Nah kalau boleh sharing sedikit aja karena waktu kita juga sedikit terbatas, Mas Jokpin ada pengalaman kolaborasi dengan seniman atau kreator lain itu seperti apa dan harapannya untuk anak-anak muda yang sekarang menulis puisi kira-kira seperti apa? Silahkan Mas Jokpin. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi memang mau tidak mau kita harus melihat bahwa zaman sudah berubah dan di tengah perkembangan teknologi digital sekarang ini, memang bidang sastra pun, bidang puisi pun harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Saya punya pengalaman misalnya puisi saya pernah digubah menjadi lagu dalam bentuk CD, itu ada 9 puisi saya dimusikalisasi, dijadikan lagu oleh Oppie Andaresta dan saya harus akui orang yang menonton pertunjukannya Oppie itu jauh lebih banyak dibanding orang yang mungkin membeli buku puisi saya. Jadi kolaborasi bisa menguntungkan juga. Kemudian Ananda Soekarlan jauh sebelumnya juga pernah menggubah puisi-puisi saya menjadi lagu, menjadi musik.
bahkan dipentaskan dalam konser itu. Lalu juga yang lepas-lepas ada yang mengubahnya menjadi komik, menjadi gambar, dan juga menjadi pementasan, meskipun saya tidak sempat menyaksikan itu semua. Tapi intinya bahwa masa depan kesenian kita ini akan semakin kaya karena dimungkinkan terjadi kolaborasi antar bidang seni, dan orang-orang sastra, para penyair pun tidak bisa menghindar dari arah perkembangan semacam itu. Begitu, Vanessa. Iya, terima kasih Mas Jokpin. Sedikit lagi Mas Jokpin, kira-kira harapannya untuk anak-anak muda yang baru menulis puisi, apa nih Mas? Terus akan bisa produktif dan kreatif. Ya, untuk anak-anak muda, ya saya hanya bisa menyampaikan pesan berdasarkan pengalaman. Jadi menjadi penulis itu tidak bisa instan. Jadi harus disiplin. Tanpa kedisiplinan tidak mungkin. Harus punya kedisiplinan terhadap diri sendiri, harus bersabar, harus siap gagal. Tetapi kalau suatu saat beruntung, sukses, harus siap menghadapi itu semua. Jangan lalu menjadi jatuh karena merasa sudah sukses, sudah besar. Saya kira itu. Jadi menulis itu tidak cukup bakat, kecerdasan, keterampilan teknis, tetapi juga kekuatan dan kearifan mental supaya tidak kehilangan keseimbangan. Saya kira itu saja untuk para penyair muda yang saya lihat di mana-mana muncul ini. Tidak bisa instan, ya. Itu latihan rohaninya juga besar itu. Iya, terima kasih Mas Jokpin sudah berkenan berbagi. Saya persilakan Mbak Idayati sedikit beralih pengalaman kolaborasi dan juga pesannya untuk teman-teman muda lain nih yang masih baru mau mencoba menulis. Silakan. Ya, sebenarnya kalau untuk kolaborasi itu baru sekali ya rasanya saya berkolaborasi dengan teman seniman. Itu salah satu puisi saya direspon untuk menjadi sebuah karya lukisan gitu, dan itu juga menjadi cover buku di buku kumpulan puisi pertama saya yang Doa Ikan Kecil gitu. Dan saya sangat setuju sekali dengan semua yang disampaikan oleh Mas Jokpin tadi gitu sebenarnya. Jadi bahwa kolaborasi itu memang membuka kemungkinan baru untuk penyair untuk lebih lintas bidang, bisa dikenal juga oleh bukan hanya penikmat sastra, tapi bidang-bidang seni lainnya juga gitu. Bahkan sebenarnya memang pertemuan atau kolaborasi itu membuka juga kemungkinan untuk saling menginspirasi penciptaan, bukan hanya saling respon, tapi misalnya saling menginspirasi penciptaan dari misalnya seorang seniman, kita lihat karya lukisannya bisa menjadi puisi, demikian juga sebaliknya. Bahkan mungkin kolaborasi melahirkan satu karya bersama, karya baru gitu. Jadi itu adalah suatu peluang yang patut kita elaborasi dan wujudkan ke depan, apalagi ini adalah era digital di mana semuanya sangat dimungkinkan gitu. Dan untuk kawan-kawan penyair gitu, saya kira benar sekali lagi seperti disampaikan oleh Mas Jokpin, kan semuanya tidak bisa instan karena kita penyair bukan artis TikTok atau Instagram gitu, jadi tidak bisa tiba-tiba kita muncul kemudian ada dapat sekian like terus kita jadi artis TikTok atau artis Instagram. Tapi kita penyair tetap bekerja di ruang sunyi, tapi sekali lagi ruang sunyi bukan berarti kita hanya keluh kesah pribadi atau misalnya kita hanya ingin tampil heroik, menyikapi kenyataan dengan hanya pernyataan yang bombas atau katakanlah terlalu artifisial. Tidak juga. Kita menyikapi kenyataan tetap dengan kedalaman gitu, tetap ada intensitas kedalaman yang kita lakukan dengan membaca, dengan riset. Tidak semuanya harus serba instan gitu seperti disampaikan oleh Mas Jokpin. Dan seperti tadi, di tengah kebebasan ini kita justru lebih susah karena kita harus lebih disiplin dan lebih keras kepada diri kita sendiri, dan kita juga harus lebih bisa
tetap punya ruang pribadi untuk mencipta di tengah semua distraksi-distraksi yang media sosial itu. Saya kira seperti itu sih, Vanessa. Terima kasih Mbak Ida, dan tentunya mendengar ya pengalaman dari Godi bila pernah berinteraksi dengan seniman lain, dan pastinya apa sih harapan Godi gitu untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang ada di Indonesia bagian timur gitu, yang ingin seperti Godi cita-citanya, ataupun ingin baru belajar gitu menulis, seperti apa Godi? Silahkan. Tentang pengalaman kolaborasi saya dengan beberapa seniman, beberapa penyair saya sering ya semacam konsultasi lah dengan mereka. Saya kirim puisi saya, lalu mereka kasih masukan, dan menurut saya ya, itu sangat membantu saya di dalam proses kreatif saya. Ada beberapa orang beberapa teman yang kemudian meminta saya untuk ayo kita bikin apa namanya itu, antologi puisi, dan ya dengan begitu saya pelan-pelan masuk dalam lingkaran teman-teman, dan itu membuat saya juga untuk terus bersemangat, terus punya semangat bahwa pekerjaan menulis ini saya tidak berjalan sendirian, tapi ada banyak teman-teman yang mau mendukung saya dan mau kasih masukan, mau ajak saya untuk kerjasama dan lain sebagainya. Lalu tentang kolaborasi dengan mungkin film atau teater, untuk itu saya belum bertemu dengan teman-teman seperti itu. Tapi bahwa kolaborasi dalam hal kirim naskah atau ada masukan dari teman-teman atau menerbitkan antologi bersama, ya itu biasa saya sendiri sering terlibat atau diajak untuk terlibat di dalamnya. Lalu tentang pesan saya untuk penulis-penulis muda di Indonesia Timur khususnya, saya sendiri mau pesan apa, tapi kira-kira begini, menulis puisi sebenarnya ya itu tadi butuh ketekunan. Orang mesti tekun dan sabar, lalu mau terbuka dengan teman-teman yang lain untuk kasih masukan, dan ya kiranya dengan itu proses kreatif seorang penulis bisa berjalan lebih lancar. Kalau kita jalan sendiri kira agak lambat sebenarnya menurut saya. Sejauh pengalaman saya yang lama tidak membuka diri itu saya mengalami banyak kemandekan, dan saya sendiri mengakui bahwa dengan membuka diri pada teman-teman penyair lain, pada penulis-penulis lain, itu akan memperlancar kita dalam banyak hal, dalam kolaborasi, dalam hal publikasi, dan ya dalam hal mengkaji kepenulisan masing-masing orang. Itu saja. Baik, terima kasih. Dan teman-teman, untuk sesi kita kali ini, tentu saja kita dengar 3 penyair kita membacakan 1 puisinya, dan sebelum itu saya ingin tutup
sesi kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan dengan 3 narasumber yang sudah bergabung, 3 pembicara, ada Mas Jokpin, Mbak Idayati, dan juga Godi Usnaat. Terima kasih juga atas dukungan teman-teman sekalian melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers and Readers Festival dapat terlaksana tahun ini. Jangan lupa untuk follow @Ubud Writers Festival di Instagram, Twitter, ataupun juga Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk informasi selengkapnya tentang program tahun ini yang pastinya sangat menarik. Untuk itu, saya pamit diri. Sebelumnya saya persilahkan untuk masing-masing Mas Jokpin, Mbak Ida, dan juga Godi membacakan satu puisinya. Silahkan Mas Jokpin. Saya akan bacakan satu puisi yang berhubungan dengan pandemi dari buku puisi saya Sepotong Hati di Angkringan. Di rumah sakit. Kalender mengucapkan selamat tidur kepada mata ngantuk yang masih menyala. Jam dinding mengucapkan selamat tidur kepada dokter yang masih berjaga. Obat tidur mengucapkan selamat tidur kepada pasien yang masih berdoa. KTP mengucapkan selamat tidur kepada calon jenazah yang masih memikirkan besok akan dikuburkan di mana. Terima kasih. Terima kasih Mas Jokpin. Saya persilahkan Mbak Ida untuk bisa membaca puisi. Saya akan membacakan puisi saya, judulnya Petang di Santa Cruz. Di tembok sebuah kota yang murung, tak ada yang terdengar kecuali igau ratap para pemabuk. Sambil melempar koin ke dasar kolam, aku berdoa dan menghitung setiap celah peruntungan. Menebak angka gaib nasib baik. Dari sebuah rumah gubuk di mana mimpi-mimpi menyenyak antara pekik bising para gelandangan atau lolong sedih anjing jalanan. Di penghujung petang terpaksa kusaksikan peruntungan yang tak pasti. Siapa yang akan memberimu nasib baik dengan koin 5 sen? Dengan apa upaya doamu didengar supaya kau tak usah ambil giliran pergi ke garis depan? Bagaimana aku akan fasih pegang senjata atau lihai sembunyi di gorong-gorong menghindari bombardir para musuh? Bagaimana aku akan lempar granat sebelum tanpa sadar menginjak ranjau bunuh diri? Nenek yang selalu murung di depan pintu, potret ibu yang tergantung di dinding, dan si bungsu yang belum lagi pandai naik sepeda. Oh, ayah bahkan belum sempat kudoakan nisannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya saya persilahkan Godi untuk bisa membacakan satu puisi untuk menutup perjumpaan kita. Silahkan. Oke, pada kesempatan terakhir ini saya hendak membacakan satu buah puisi saya, yaitu puisi dengan judul Yesus mengajar anak-anak SD. Yesus mengajar anak-anak SD. Di depan ruang kelas, Yesus berdiri dan mengajar anak-anak. Guru kontrak duduk macam kodok raja, pantau dari belakang. Kitab suci ia simpan di atas meja, kapur tergeletak macam bapak punya kaki melintang saat tidur di pinggir tungku. Yesus mulai bercerita tentang asal-usul pohon sagu. Seorang anak angkat tangan dan tanya, "Kenapa kami mesti ke sekolah?"
sedangkan buku-buku pelajaran tak pernah menuntun kami ke dusun sagu. Dia punya suara seperti angin kencang, bikin foto presiden di dinding goyang, bawa aroma sagu bakar dari dapur Mama Maria menguar di ruang kelas. Ubruk 2021. Oke, terima kasih Godi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sampai jumpa dalam program lainnya. Terima kasih Mas Jokpin, Vanessa.